Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thorik Ahmad dan Suci Hayati Rahayu dari kelompok 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikromeriti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mikromeriti, yaitu pengertian mikromeriti, metode penentuan partikel, dan kegunaan mikromeriti bagi Pengertian mikromeriti. Mikromeretik biasanya diartikan sebagai ilmu dan teknologi tentang partikel yang kecil. Menurut Delaval, ilmu partikel dituangkan dalam mikromeretik, yaitu suatu ilmu dan yang mempelajari tentang partikel kecil, terutama mengenai ukuran partikel. Ukuran partikel dalam bidang farmasi sangat penting karena berhubungan dengan kestabilan suatu kesediaan. Pentingnya mengetahui ukuran partikel dalam bidang farmasi, yaitu A. Ukuran partikel berhubungan dengan luas permukaan dan tegangan antarmuka, karena sifat ini sangat memengaruhi sifat fisika, misalnya dari aspek termodinamika, kimia misalnya dari aspek kelarutan atau ionisasi, dan farmakologi dari suatu obat, misalnya efek kerja dari zat. B. Ukuran partikel memengaruhi pelepasannya dan bentuk-bentuk sediaan yang diberikan secara oral, topikal, parateral, dan rektal. Ketika secara teknologi telah dikenal ukuran nanopartikel dan mikropartikel sehingga mudah mengalami penghantaran ke seed effect. C. Ukuran partikel memengaruhi kekompakan tablet, kestabilan emulsi, dan suspensi. D. Pada tablet dan kapsul, ukuran partikel menentukan sifat alir serta percampuran yang benar dari granul. Metode penentuan partikel. Yang ke-1 pengayakan. Metode pengayakan merupakan metode yang sederhana dengan menggunakan alat atau mesin seperti ayakan, tetapi memiliki aturan kecepatan dan ukuran ayakan tertentu dan telah dikalibrasi. Metode ayakan ini hanya bisa untuk bahan-bahan yang mempunyai ukuran minimal 44 mikrometer. Di sini ada alat ayakannya. Prinsip metode ayakan. Sampel diayak melalui sebuah susunan ayakan menurut ukuran mesin yang disusun ke atas. Ayakan dengan nomor memiliki lubang ayakan yang besar, berarti ukuran partikel yang melewatinya juga berukuran besar. Bahan yang akan diayak diletakkan pada ayakan teratas dengan nomor mesin kecil. Partikel yang ukurannya lebar jalan akan menjauhkan melewatinya. Partikel yang ditinggal pada ayakan membentuk bahan. Faktor-faktor yang memengaruhi proses pengayakan antara lain: 1. Waktu atau lama pengayakan. Biasanya pengayakan dilakukan selama 5 menit. Pengayakan yang terlalu lama dapat membuat sampel karena saling bertumbukan satu dengan yang lain, sehingga bisa lolos melalui mesin selanjutnya. Jika kurang dari 5 menit, biasanya proses pengayakan akan berkurang sempurna. Yang kedua, massa sampel. Jika sampel terlalu banyak, maka sampel sulit terayak. Jika sampel sedikit, maka akan lebih mudah untuk turun dan terayak. Yang ketiga, intensitas getaran. Semakin tinggi intensitas getaran, maka akan semakin banyak terjadi tumbukan antara partikel yang
menyebabkan terkikisnya partikel. Dengan demikian, partikel tidak terayak dengan ukuran tertentu. Keuntungan dari metode pengayakan antara lain, satu, sederhana, praktis, mudah, dan cepat. Yang kedua, tidak membutuhkan keahlian tertentu dalam melakukan metodenya. Yang ketiga, dapat diketahui ukuran partikel dari kecil sampai besar. Yang keempat, lebih mudah diamati. Kerugian dari metode pengayakan. Tidak dapat memengaruhi secara pasti seperti pada metode mikroskopi. Yang kedua, ukuran partikel tidak pasti karena ditentukan secara kelompok atau berdasarkan keseragaman. Tidak dapat menentukan diameter partikel. Yang ketiga, adanya agregasi karena adanya getaran, sehingga memengaruhi validasi data. Yang keempat, tidak dapat melihat bentuk partikel dan dapat menyebabkan erosi pada bahan-bahan granul. Yang kedua yaitu dengan cara mikroskopik optik. Pengukuran partikel dengan menggunakan metode mikroskopik biasanya untuk menggunakan partikel yang berkisar dari 0,2 mikroskopik sampai kira-kira 100 mikroskopik. Metode ini dapat digunakan untuk menghitung partikel pada sediaan suspensi dan emulsi. Prinsip mikroskopik. Sediaan terlebih dahulu diencerkan, kemudian diletakkan pada slide, dan kemudian dilihat di mikroskop dengan standar slide mikrometer. Jumlah partikel yang berada dalam area jangkauan ukuran tertentu dihitung satu per satu dan kemudian hasil hitungannya dimasukkan ke dalam analisis data. Keuntungan metode mikroskopik yaitu adanya gumpalan dapat terdeteksi. Yang kedua, metodenya langsung. Adapun kerugian metode mikroskopik yaitu diameter hanya 2 dimensi. Jumlah partikel yang harus dihitung yaitu 300 sampai 500. Variasi antar operator besar tetapi dapat diatasi dengan fotomikrograf, proyeksi, scanner otomatis. Yang ketiga, sedimentasi. Metode sedimentasi atau pengendapan adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengukur diameter partikel berdasarkan prinsip ketergantungan laju sedimentasi partikel pada ukurannya. Ukurannya dinyatakan dalam bentuk hukum Stokes, di mana H sama dengan jarak jatuh dalam waktu T, dst, yaitu garis tengah rata-rata dari partikel berdasarkan kecepatan sedimentasi. PS sama dengan kerapatan partikel, PO kerapatan medium dispersi, G sama dengan kecepatan gravitasi, dan N0 sama dengan viskositas dari medium. Yang ketiga ada kegunaan mikromeritik bagi farmasi. Dalam sediaan farmasi, yaitu untuk mengetahui dan menentukan bentuk sediaan obat yang cocok, lalu untuk mengetahui efek dan stabilitas obat, untuk memperoleh informasi tentang lama absorpsi obat dalam tubuh, untuk memperoleh informasi mengenai bentuk dan ukuran partikel yang berpengaruh dalam pelepasan obat dari bentuk sediaannya di dalam tubuh atau waktu hancurnya. Kemudian, dalam teknologi farmasi berhubungan dengan sifat alir dan dalam pelepasan zat aktif dari bentuk-bentuk sediaan yang diberikan secara oral, parental, rektal, dan topikal. Kemudian, dalam biofarmasetika berhubungan dengan absorpsi obat, semakin kecil ukuran partikel semakin mudah diabsorpsi karena luas permukaannya kasar. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.